Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang fase-fase pernikahan. Dalam pernikahan itu ada fasenya. Ketika kita sudah menikah, mengarungi bahtera rumah tangga, maka ada episode-episode rumah tangga yang pasti kita akan hadapi. Tidak akan semuanya enak, tidak akan semuanya nyaman, gak akan semuanya bahagia. Terkadang keluarnya air mata, terkadang ada rasa kecewa, ataupun kesulitan kehimpitan ekonomi. Makanya penting untuk kita memahami fase-fase pernikahan. Karena sejatinya orang yang tahu tentang fase pernikahan, dia bisa menyiapkan diri. Ketika ada masalah yang terjadi di depan, mentalnya sudah siap untuk menghadapi. Nah, begitupun kita. Ketika kita paham fase-fase pernikahan, insya Allah kita akan lebih bisa untuk menyiapkan mental sebaik mungkin, sekuat mungkin. Sehingga ketika nanti sudah menikah gak akan kaget dengan kekurangan pasangan, dengan sulitnya ekonomi, karena sudah memahami sebelumnya. Oke, baik, fase-fase pernikahan ini saya bagi pada 2 pertemuan ya. Karena kalau satu pertemuan takutnya terlalu banyak. Jadi tidak terlalu banyak, tapi insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Fase yang pertama, ketika kita sudah menikah, itu kita akan mendapati yang namanya fase romantic love. Pada masa romantic love ini, itu kehidupan pernikahan itu diwarnai keindahan. Keindahannya yang tak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Pokoknya bahagia banget. Inginnya nempel, inginnya bersama, inginnya terus bertemu. Bahkan ada rasa gundah ketika kita berpisah dengan pasangan. Pada tahap ini pasangan suami istri sama-sama merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu. Jadi sama-sama merasakan itu. Walaupun sebelumnya tidak ada rasa cinta, tapi ketika di masa tahapan awal pernikahan itu cinta itu mulai tumbuh. Jadi munculnya gelora cinta. Romantic love ini terjadi di masa-masa awal pernikahan, yang disebut juga sebagai masa awal bulan madu. Untuk kurun waktu tahapan awal ini itu rata-rata 1-5 tahun. Jadi tahapan indah menikah itu sampai 1-5 tahun. Tergantung orangnya. Ada yang kurang dari 1 tahun, bahkan ada yang lebih daripada 5 tahun. Jadi kawan-kawan ketika nanti menikah akan beda-beda masa romantic love ini. Masa cinta yang menggebu-gebu kepada pasangan ini. Ada yang hanya 1 tahun, 2 tahun pernikahannya udah hambar, udah bosan dengan pasangan, munculnya rasa jenuh. Ada yang sudah 5 tahun pun masih bagus hubungan dengan pasangan. Jadi tergantung kawan-kawan. Dan gini, ada yang namanya tangki cinta di masa fase awal pernikahan ini. Jadi masa menggebu kepada pasangan memang berbeda-beda. Tapi ternyata perbedaan itu dipengaruhi oleh latar belakang sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang mengalami pernikahan, menjalani pernikahan dengan cara baik, lewat ta'aruf, tidak pernah pacaran sebelumnya, bahkan tidak saling mengenal, namun melewati proses dengan cara baik, itu masanya rata-rata lebih panjang. Kenapa? Sebelumnya tidak menghabiskan waktu bermesraan. Jadi kalau dulunya banyak bermesraan, banyak jalan-jalan, masa ketika sudah menikah itu udah jenuh. Jadi porsi kebahagiaan kebersamaannya banyak direnggut dulu ketika sebelum menikah. Nah, untuk kawan-kawan berbahagialah yang menjalani proses pernikahan dengan cara ta'aruf, dengan cara baik. Jadi ibaratkan tangki cintanya itu ketika di awal pernikahan itu masih sangat banyak. Berbeda dengan orang yang dia menjalani pernikahan dengan cara pacaran. Pacaran, banyak main, banyak bersama, bahkan sentuhan fisik. Ketika sudah menikah, itu tidak akan lama masa romantic love ini. Karena apa? Sudah habis dulu.
Jadi kuota kebahagiaannya, kuota kebersamaannya itu sudah habis dulu. Ketika menikah, itu yang ada apa? Yang ada jenuh, bosan. Kecuali kalau memang pasangan ini itu bisa merubah, bisa memperbaiki semuanya, beristighfar, memperbaiki bagaimana menghubungkan kembali rasa kebahagiaan yang mulai jenuh itu. Jadi kawan-kawan, dijaga agar hubungannya, ikhtiarnya sebaik mungkin sebelum menikah. Jadi gitu, fase yang pertama itu fase-fase yang kawan-kawan mungkin bayangkan dari sekarang. Yang belum pernah menikah, yang belum menikah, membayangkan kebahagiaannya, keindahannya, bisa makan berdua, kemana-mana ada yang nemenin, ada yang dipeluk ataupun ada yang meluk kita. Keindahan-keindahan yang dibayangkan dalam pernikahan ini terjadi di fase yang pertama. Di fase yang pertama itu adanya kebahagiaan itu. Nah, sekarang fase yang kedua. Nah, fase yang kedua ini itu disebut sebagai fase distress ataupun fase di mana kita mulai menyadari realitas-realitas kehidupan yang sesungguhnya dan mulai melihat celah kepada pasangan. Adanya rasa kesal, ada perasaan yang tidak terduga sebelumnya. Kita sekarang membayangkan ketika menikah dengan seorang dai mungkin akan sangat agamis. Di rumah akan sangat agamis, adanya kajian tiap hari. Ternyata ketika sudah menikah, jangan kaget ketika yang terjadi tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Nikah dengan seorang hafiz, nikah dengan seorang yang kelihatannya soleh ataupun soleha, jangan kaget ketika mendapati hal-hal yang membuat kita kaget sebelumnya. Jadi fase yang kedua ini fase distress atau fase kalau bahasa kita itu kok gitu sih, mengalami rasa kaget, kok gitu sih, ya kan? Kalau kita kaget dengan suatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan pembayangan, kok gitu sih. Nah, fase yang kedua, fase dalam pernikahan yang kedua juga seperti itu. Jadi pembayangan dalam pernikahan yang sebelumnya indah, ternyata realitasnya nggak seperti itu. Kita kaget dengan kekurangan pasangan, munculnya konflik, permasalahan-permasalahan, dan terkadang konflik itu juga berujung dengan pertengkaran. Kita dengan pasangan saling diam-diaman, saling bicara, ataupun mungkin ada yang saling menjelekan. Jadi suasana itu mulai panas. Suasana mulai panas, tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Bahkan mulai muncul celah, ada perasaan kita nyesal menikah dengan dia. Hati-hati, di fase yang kedua ini rata-rata muncul. Makanya kita perhatikan kan sebelumnya. Perceraian itu terjadi di angka pernikahan rata-rata yang paling banyak itu di bawah 5 tahun. Karena di bawah 5 tahun ini fase distress muncul. Jadi banyak pernikahan yang gugur, pernikahan yang karam di fase distress ini. Karena tidak siap mentalnya, tidak siap memahami kekurangan pasangan, tidak siap dengan kondisi yang ada. Akhirnya memutuskan untuk menyerah. Makanya kawan-kawan penting. Kita ketika di fase yang kedua ini itu mulai belajar memahami pasangan dan juga menyiapkan diri kita dengan apapun yang terjadi pada masa itu, pada masa fase yang kedua. Nanti kita bahas fase yang ketiga. Di fase yang ketiga ini dalam pernikahan, kalau kita ingin cepat selesai di fase yang kedua, maka segera kita masuk ke fase yang ketiga. Apa fase yang ketiga? Insya Allah nanti di materi selanjutnya kita akan bahas ya. Jadi fase yang kedua ini itu adanya kekagetan tertentu yang tidak kita duga sebelumnya ataupun tidak kita bayangkan dalam pernikahan. Baik kaget itu berkaitan dengan kepribadian ataupun dengan karakter pasangan, bisa juga dengan kondisi-kondisi yang ada. Makanya penting kita menyiapkan mental kita agar tidak terlalu kaget. Dan gini, jangan pernah kita menikah, ketika hendak menikah, mencari orang yang sempurna.
Kalau kita mencari orang yang sempurna atau mengharap menikah dengan seseorang yang tidak punya kekurangan, itu pasti ujung-ujungnya banyak kecewa. Makanya kalau menikah itu gini, ketika belum menikah, cari yang terbaik. Ketika sudah menikah, terima apapun kondisi pasangan. Ketika sudah menikah, mentalnya itu adalah mental apapun kekurangan pasangan, dialah pasangan kita yang harus kita muliakan, yang tidak boleh kita rendahkan. Apapun kekurangan fisiknya, kekurangan kepribadiannya, tinggal kita ikhlas menerima itu dan berikhtiar pada sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan. Mungkin kekurangannya bisa diikhtiarkan jadi lebih baik, kita ikhtiarkan. Jadi mentalnya itu, ketika kita masuk dalam pernikahan, udah terima apapun kondisi pasangan kita, mentalnya disiapkan. Makanya penting untuk kawan-kawan di sini, silakan pantaskan dirinya dulu, siapkan mentalnya, ilmunya kuatkan dulu. Menggebu-gebunya jangan hanya menikahnya, menggebu-gebunya juga harus memantaskannya. Jadi menikahnya sangat ingin segera, tapi memantaskannya tidak menggebu-gebu. Kita juga perlu menggebu-gebu. Agar apa? Agar kita bisa menyiapkan diri ketika nanti sudah menikah ya. Itu fase yang kedua. Tadi fase yang pertama yaitu fase romantic love, fase kita menghadapi pernikahan yang indah di masa-masa awal. Yang kedua ini fase distress ataupun fase kaget menghadapi situasi kenyataan dalam pernikahan.